Ya halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan mereview ini TFZ My Love Edition. Dengan kata lain, King Pro bersembunyi di body unyu-unyu plastik ya. Plastik ya. Biasa aja bang ya. Tuh, King Pro Inside. Mantul, beneran sih, bukan clickbait sih. Emang suara King Pro ini. Seperti biasa ya, kita mulai dulu dengan disclaimer. Ini tanpa adanya sponsor, dengan kata lain. Saya beli ini sendiri dengan uang saya sendiri ya. Dengan juga ini nggak ada yang nyuruh bilang ini harus dijelek-jelekin, ini harus di-hype-hypein, ini sampah harus dibagusin. Enggak. Ini merupakan opini pribadi saya ya. Oke. Kalau dari unboxing ininya packagingnya ataupun aksesorisnya mungkin bisa lihat aja sih di video unboxingnya ya. Sebenarnya aksesorisnya cuma ini aja sih, udah. Ya pouch ya lumayan sih buat bawa ini, cuman nggak begitu melindungi, dan juga ini dijamin minggu depan ini udah hitam-hitam atau kuning-kuning deh, yakin. Semakin yakin. Oke, kita mulai aja. Langsung bahas dari build-nya. Penampakan juga ada di unboxing. Build-nya. Ini earhooks-nya kurang nyaman sih sebenarnya kalau di kuping saya. Jadi kalau kalian pakai ini kerasanya tuh ketarik ke atas ya. Jadi misalkan ini kuping kalian di bagian atas ininya agak sakit ya. Mungkin karena memang desainnya juga hanya ya gini sih, nggak ada support di bagian sini, bagian situ ya. Bukan cons itu ya, yang ada tonjolan di sini itu bukan cons ya. Jangan salah paham. Itu yang ada tonjolan di sini tuh gunanya yaitu, terutama apabila bentuk earhooksnya kayak gini nih. Tuh, bisa begini loh, kayak main bola basket aja. Itu fungsinya supaya nggak sakit ear kanal kalian ya. Untuk teknikalitasnya dalam artian masih konteksnya yang tadi, yang support itu ya cari aja di Google dah, baca sendiri. Saya bukan guru kuping. Oke, kita mulai aja langsung ke soundnya. Bukan soundnya sih ya, kan buildnya juga belum. Ya ini buildnya baru kabel ya. Build ininya nih, plastik. Ini tuh ya plastik sih, tapi nggak pecah, nggak kayak di TFZ nomor 3 yang pernah saya kejadian sih. Kenangan masa buruk ya. Ya ini plastik ringan banget, kayak nggak make apa-apa di kuping kalian, meskipun ya udah sekian lama pasti sakit sih daerah atasnya ya. Ya, buildnya nggak tahu ya ini. Saya nggak berani pakai tiduran sih ini, jujur aja. Apalagi kalau kalian tidurnya nggak kalem ya, kayak hebohnya guling-guling kanan kiri. Ini mungkin pagi-pagi udah retak kali. Kayak mending ini jangan dipakai untuk tiduran deh. Bukan karena dua pinnya, tapi saya khawatir karena plastiknya. Mungkin ya itu, untuk nurunin cost dari TFZ bisa masukin King Pro Insight nih. Kepaksa harus di diet ya dari materialnya. Oke, buildnya udah, baru kita langsung ke soundnya nih. Akhirnya si abang ya udah ngegas aja tadi. Build baru separuh udah mau masuk sound. Gimana sih? Ya namanya juga YouTuber wannabe ya. Oke, soundnya gimana? Ini IM bass head, tapi menurut saya ini down right ya. Down right ya. Maing we lah. Soundnya ini V, tapi yang di boostnya tuh gimana ya? Kalau misalkan V shape biasa tuh ya gitu, kayak mirip-mirip Nike lah, logo Nike. Kalau ini tuh ya yang di boostnya di area bassnya tuh di sub bassnya, mid bass dan juga upper bassnya ini nggak sebesar boost di sub bassnya. Efeknya gimana? Efeknya ini tuh jadi suaranya clean, punchy, nonjok. Tonjokannya tuh berasa kalian, wah kalau misalkan kalian analogisnya nih,
Yang lain bass tuh bagaikan bantal nih, perang bantal ceritanya. Pajama party ya. Yang kalian punya tuh misal ini. Yang teman kalian punya tinte 2 yaitu bantal kapuk lah atau bantal busa ya. Kalau ini kayak kalian mukul pakai bantal latex ya, beratnya 2 kilo dipukul geger otak kayaknya. Ya itu analoginya. Ngawur emang. Ya, bassnya. Kita mulai satu-satu nih. Bassnya deep. Sub bassnya yang di boost ya. Kayak tadi saya bilang. Mid bass, upper bassnya tuh nggak terlalu di boost ya. Jadi kalau dari konteksnya hanya bassnya doang nih. Rumble bassnya atau humming bassnya kayak suara yang kayak gitunya tuh agak kurang di sini. Tapi di sini bagus di bagian punch-nya. Yang tadi yang saya analogiskan sebagai bantal latex ya. Dipukul, bah, geger otak kalian. Tonjokannya mantap, tapi sayangnya ini nggak cocok untuk double pedal ya. Sayang sekali. Ini kita masuk ke mid-nya. Dari mid-nya gimana? Mid-nya clean. Ya tadi yang saya sempat bilang clean. Clean-nya kenapa sih maksudnya bang? Di sini tuh efek clean-nya karena nggak ada bleed dari mid bass ataupun upper bass-nya. Tapi tuh lower mid-nya juga agak gimana ya? Kalau biasa V tuh ya misalkan V-nya upper mid, lower mid-nya balance, ini tuh misalkan ini mid ya, ini lower mid, ini upper mid. Misal kalau di equalizer tuh di sini upper mid, di sini lower mid-nya gitu. Jadi ada efek scoop out, apa ya bahasa Indonesianya apa tuh? Efek ya apapun itu, landai itu apa tuh namanya yang kayak gini, nggak tahu saya. Ya, jadi tuh efeknya apa? Suara cowok kayak gimana ya, agak kurang berbody sih sebenarnya. Cewek juga sih, nggak cuma cowok. Dan juga instrumen yang di area lower mid apa tuh? Instrumen lower mid nggak tahu, saya bukan instrumen ya, saya bukan pemain gitar, pemain instrumen segala macamnya. Yang di lower mid tuh instrumennya agak kurang. Suara apa ya contohnya? Ya pokoknya kalau kalian denger ini dengan bandingkan sama contoh yang V-shape-nya balance apa ya? V-shape-nya masih balance ZS10 Pro kayaknya. Di sini tuh kesan suaranya tuh bodinya agak kurang padat gimana gitu. Ya, nggak bisa dijelasin ya. Dari upper mid-nya sendiri yang saya bilang tadi kan agak sedikit tibus. Jadi gimana sih efeknya? Menurut kuping saya ini, jadi kesannya tuh lebih cering dan juga bikin lebih fun ya, supaya balance juga tonalitas si sub bassnya yang di boost. Kalau misalkan itunya apa, upper mid-nya nggak ikut di boost kayak gini, tuningannya tuh ya jadi Vido gitu. Kalau di sini ya nggak, jadinya King Pro kan. Jadi Vido loh. Jauh kali bang. Oke. Kalau si treble gimana sih? Ini kuantitinya just enough, cukup. Yang quantity treble yang saya suka yang segini ya, kurang lebihnya. Treble-nya tuh cering, nggak sibilen, airy, cukup detail. Apalagi harganya ini kalau nggak digetok sih, kalau harganya nggak digetok nih. Ini tuh udah mulai main ngasih tunjukin remah-remah serpihan treble, detail treble. Emang nggak gitu extend, tapi tuh nggak berasa kurang gitu. Treble-nya tuh ya itu tadi yang saya bilang kayak it's just right gitu. Gimana ya, bahasa Indonesianya ya pas lah. Ya pas lah, nggak tau lah, sok Inggris lah. Malah bingung Indonesianya jadinya. Intinya pas. Teknikalnya gimana? Stagingnya tuh luas widthnya. Depthnya juga ya lebih luas, dari lebih jauh arah widthnya sih dibandingkan depthnya. Si efek ruangnya tuh di sini luasnya tergambar ruang ya, cukup tergambarkan ruangan, bukan luas dalam artian bukan luas lapangan kosong. Ya gimana ya, mungkin kalian harus, kalau kalian udah pernah nyoba yang bisa presentasikan stagingnya ada ruang dan juga lapangan kosong, pasti kalian ngerti sih. Ya gimana ya bayanginnya ya.
nggak tahu lah, bayangin sendiri. Bayanginnya stagingnya, bukan yang lain-lain. Jangan salah fokus. Imagingnya gimana? Untuk harganya, kalau nggak digetok nih, ini punya efek mirip imagingnya hibiscus ya, yang efek pop up muncul dari sisi kiri, efek pop up muncul sisi kanan. Imaging 3D-nya tuh dapet gitu. Tapi ya nggak seintens yang di hibiscus yang apa tuh, merek Fayal itu. Penggambaran instrumen dari positioning juga itu ya cukup tergambar sih, nggak ketutup bass, meski nggak jelas eksak dari mana si separasi positioningnya tuh nggak eksak dari mana munculnya tuh. Misalkan kalau ini gambaran ya masih agak ngeblur ya, tapi ya itu dibandingkan dengan hibiscus sih emang. Tapi hibiscus ya yang teknikalitas lainnya ya gitu aja sih. Ini ya gimana, kalau harganya nggak digetok ini bagus. Digetok pun sebenarnya masih bagus ini karena King Pro sih sebenarnya. Cuman bodinya aja bling bling. Kalau komparisinya gimana? Sama yang itu aja ya, TFZ nomor 3 yang bodinya pecah ya. Saya pernah coba sih suaranya sebelum diretur. Itu kondisinya si TFZ-nya tuh dari sound aja ya, bahasnya sound. Nggak usah bahas-bahas lagi yang bodi pecah, saya capek ya ngingetnya, bikin sakit kepala. Tunggu, izin bentar, saya mau minum, nanti saya percepat. Mantul Dalgona Coffee. Oke. Kalau TFZ nomor 3 gimana? Lebih dominan dia tuh, V-nya lebih dominan di area mid bass ya, si boost-nya. Sedangkan di sini sub bass. Efeknya gimana? Efeknya tuh lebih humming yang suara gitunya tuh lebih dapat di TFZ nomor 3. Punch-nya lebih punchy di sini. Lebih ngegebuk di sini. Kalau TFZ nomor 3 tuh ya bass-nya jujur aja gimana ya? Nggak well control gitu, nggak gimana ya? Ya bleberan lah, kemit lah. Intinya itu sih. Treble-nya pun lebih splashy, kasar, gritty gimana ya? Lebih efek treble-nya tuh gitu. Kalau di sini nggak, di sini lebih nikmat. Teknikalnya 11-12 lah, mungkin lebih bagus apa ya? Sama sih sebenarnya teknikalnya 11-12 sih. Itu kalau dibandingkan dengan ZS10 Pro. ZS10 Pro dibandingkan ini, ZS10 Pro tuh lebih warm, lebih berbody lower midnya, juga lebih ngecering ya, tipikal kajet pedes ya, meskipun gak sepedes ZSN Pro ya, ZS10 nih. Si bukan tonalitasnya, si suaranya tuh secara karakternya, secara gambaran besarnya lebih loose ya, apa ya, lebih LOOSE tuh apa, nggak well control ya, lebih sibilan juga yang tadi pedes KZ ya. Tapi tuh ZS10 Pro saya rasa kalau dari positioning dan separasinya tuh lebih mending di ZS10 Pro sedikit ya dibandingkan ini, sedikit sih. Tapi kalau secara keseluruhan IEM saya pasti ambil ini ya, kalau misalkan memang kalian suka yang earphone bass tapi bassnya tuh bassnya yang bass, bukan bass model Vido, model Beats ya. Beats sih gimana ya, Beats BATS ya, bukan yang itu. Saya mending ini, jujur aja. Misal kalian beli Beats ya, cuman berapa juta? 4 juta dapat satu. Ini kalau kalian belinya yang gak digetok ya, ini dapat 8 ya. Bisa kalian beli semua warna lah. Sekalian sama yang silvernya juga tuh, ada yang bahannya dari besi ya, supaya bling-bling kalian. Mantul lah, tiap hari ganti-ganti tuh warna, biar nggak bosan ya. Warnai hari Anda dengan TFZ ya. Jadi iklan, dibayar pun kagak ya. Ya udah, mungkin daripada saya lanjut lagi rambling, curhat segala macam, saya tutup aja seperti biasa. Bila video ini Anda rasa membantu, boleh dong like-nya dan juga subscribe ya. Ya bang ya. Kalau suaranya aneh ya, atau kameranya jelek, emang jelek sih kameranya,
semoga ada rezeki supaya bisa upgrade kameranya. Jadi curhat. Apalagi? Komplain aja, nyinyir lah biasa. Sukanya nyinyir. Kayak saya sih. Udah tablet nomor 3 udah beres masih aja disinggung-singgung ya. Jangan gitu lah, Bang. Nggak sehat. Bukan nggak sehat sih, nggak baik. Ya. Boleh kok kalian hit aja dislike 2 kali. Nggak masalah, di sini bebas. Saya seperti biasa tutup dengan kata-kata yang viewers ini sudah tidak asing lagi. Jangan lupa makan, minum, dan juga mandi supaya kalian tidak bau ya. Jangan kayak wibu bau bawang ya. Dan juga tidur yang cukup. Dan tambah satu lagi supaya antibodi kalian bagus. Berjemur 5. Di rumah dulu aja kalau kalian bisa di rumah. Apabila tidak terpaksa harus keluar ya jangan. Apabila kalian memang harus keluar ya semoga kalian selalu dilindungi. Amin. Diberi kesehatan selalu. Amin. Ya saya pamit dulu. Saya jadi curhat, jadi rambling, ranting nanti ya, aneh-aneh lagi. Ya, seperti biasa. Mohon maaf kalau video ini tidak berurut karena saya memang tidak pakai skrip ya. Bye bye. Ciao. Ngopi lagi.